Karena di waktu itu stomata pada tanaman itu dia terbuka lebih lebar ya sahabat. Nah, ketika kita menyemprotkan air jakaba ini dengan waktu itu yang pasti lebih efisien ya sahabat, dibandingkan itu ketika siang hari. Kalau dia siang hari sebenarnya tetap efisien juga, cuman karena dia siang itu yang ditakutkan itu sudah pasti terjadi penguapan yang terlalu signifikan ya. Untuk daunnya dia ngeriput semua nih. Ini bisa kita lihat ya. Ini akan kita buktikan dengan cairan jakaba. Jadi dengan pupuk organik cair sebenarnya ya sahabat. Ini kita akan aplikasikan ke bahan bonsai ini dan akan kita cek perkembangannya setelah 1 bulan. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, jadi kemarin ada pertanyaan ketika saya membuat atau menyepilkan untuk sebuah jakaba ini ya sahabat. Jadi untuk jakaba ini untuk cara pengaplikasiannya gimana mas, dan apakah worth it untuk anting putri atau bahan bonsai yang lain mas? Karena untuk pertumbuhan bahan bonsai anting putri saya ini ada ini semuanya taruhlah bisa dikatakan kerdil ya sahabat, karena ada yang sharing seperti itu di YouTube Bonsai Deso dan Instagram Bonsai Deso ya sahabat. Nah, jadi kita akan jelasin sedikit ini. Jadi karena untuk air jakaba ini atau bukan jakabanya ya sahabat, yang kita ambil itu airnya ya. Jadi air jakaba ini banyak banget unsur hara yang bisa membantu menyuburkan tanaman kita ya sahabat. Bisa untuk bonsai, bisa untuk pertanian, bisa pokoknya untuk semuanya ya sahabat. Untuk tumbuh-tumbuhan juga bisa. Dan untuk cara pakainya itu bisa di spray atau dikocorin ya sahabat. Kalau dikocor bisa untuk dosisnya ya. Untuk dosisnya bisa 1:10 atau 1:20. Kalau saya pribadi, karena saya sudah banyak ya sahabat untuk jakabanya, saya memakai biasanya 1:20 ya. Sambil pengiritan juga ya sahabat. Ketika kita membuat jakaba ini untuk prosesnya, kalau dia sudah punya biangnya seperti ini, itu biasanya 7 hari itu dia sudah tumbuh ya sahabat jakabanya. Nah, jadi bagaimana cara pengaplikasiannya supaya benar-benar efisien. Nah, untuk waktu-waktunya seperti ini ya sahabat. Diusahakan untuk pengaplikasian ini menurut saya pribadi ya sahabat, karena saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi untuk pengaplikasian seperti ini sahabat itu harus mengaplikasikannya pada waktu pagi hari atau dia sore hari ya sahabat. Nah, kenapa pada waktu-waktu itu pagi atau dia sore hari menjelang malam hari? Karena di waktu itu stomata pada tanaman itu dia terbuka lebih lebar ya sahabat. Makanya ketika kita menyemprot biasanya pestisida atau hama-hama penyemprotan lah intinya, itu biasanya dianjurkan pada pagi hari atau sore hari. Nah, tujuannya itu ya sahabat. Nah, ketika kita menyemprotkan air jakaba ini dengan waktu itu yang pasti lebih efisien ya sahabat, dibandingkan itu ketika siang hari. Kalau dia siang hari sebenarnya tetap efisien juga, cuman karena dia siang itu yang ditakutkan itu sudah pasti terjadi penguapan yang terlalu signifikan ya. Dan untuk hasilnya dia tetap ada, cuman lebih maksimalnya itu pada sore atau dia pagi hari. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, ini akan coba kita eksekusikan untuk di bahan bonsai kita yang baru datang kemarin ya. Ini kan dia masih masa rekondisi. Bisa terlihat ya sahabat untuk untuk bahannya.
Nah, untuk bahannya ini kan dia masih masa rekondisi, walaupun dia masih hijau, masih segar, tetap namanya dari perjalanan jauh dari Jogja ya ke Palembang itu tetap membutuhkan waktu yang lumayan lama ya sahabat. Makanya tetap untuk mempercepat kembali normalnya pertumbuhan untuk bahan bonsai ini akan kita semprot dengan air jakaba ya sahabat. Nah, ini bisa terlihat ya, ini kan dia untuk tunasnya atau mata tunasnya kan dia sedikit layu seperti ini. Ini coba akan kita buktikan setelah 1 bulan kita semprot dengan air jakaba ya sahabat. Nanti untuk kedepannya akan kita kita update ya. Dan ini ada satu bahan bonsai saya yang memang akan saya jadikan praktek ya. Jadi ada salah satu dia yang masih kerdil itu akan saya buktikan menggunakan air jakaba ya sahabat. Ini bisa kita saksikan bersama-sama ya. Nanti untuk penyemprotannya juga seperti apa, karena ada caranya sendiri ya sahabat. Oke. Nah, oke ya sahabat, ini kita ada sampel nih. Jadi untuk bahan bonsai ini bisa sahabat lihat ya. Untuk daunnya dia ngeriput semua nih. Ini bisa kita lihat ya. Ini akan kita buktikan dengan cairan jakaba. Jadi dengan pupuk organik cair sebenarnya ya sahabat. Ini kita akan aplikasikan ke bahan bonsai ini dan akan kita cek perkembangannya setelah 1 bulan kita aplikasikan ya sahabat. Nah, bisa terlihat ya, ini pupus-pupusnya ini semuanya ya sahabat, bisa terlihat ya. Nih, ini dia mau mengerdil ya sahabat, tuh ya kan, bisa terlihat ya, bisa terlihat semua nih, tuh dia pupus-pupusnya dia seperti terbakar dan tidak sehat ya sahabat, dan sudah mengalami stuck ini untuk bahan bonsai ini. Nah, ini akan coba kita aplikasikan, kita spray. Nah, untuk cara spraynya seperti apa mas? Nah, untuk cara spraynya seperti spray biasa ya sahabat. Kita spray dari atas ya, kita spray dari atas, setelah itu kita spray dari bawah ya sahabat. Karena air jakaba juga bisa memperkuat atau daya tahan tanaman itu ketika kita spray dengan air jakaba, kekebalannya itu dia lebih kuat ya sahabat. Nah, ketika nanti ada patogen atau ada jamur dan parasit misalkan dia mau terserang jamur, dia tidak akan mudah untuk sakit ya sahabat. Nah, untuk dia aplikasinya seperti ini. Nah, oke ya sahabat, jadi ini adalah air jakaba yang sudah kita larutkan ya sahabat. Ini adalah pupuk organik cair yang menurut saya pribadi memang sangat mantap sekali ketika kita mau menggunakan spray seperti ini ya. Nah, jadi untuk spraynya biasanya saya seperti ini ya sahabat. Kita spray biasa. Ini bisa pakai spray seperti ini. Kalau memang bahan bonsai sahabat itu banyak, itu sahabat bisa pakai tangki juga bisa ya sahabat. Nah, jadi seperti ini. Tuh, karena kemarin banyak sahabat kita yang menanyakan cara pengaplikasiannya seperti apa mas. Nah, jadi seperti ini ya sahabat. Nah, biasanya dari atas ke bawah juga ya sahabat, karena misalkan nanti ada kutu-kutu putih itu dia bisa bisa diinsek dengan ini juga ya sahabat. Nah, jadi seperti ini ya sahabat. Ini ke batang-batangnya juga nggak masalah ya. Tuh, jadi seperti itu ya. Oke, jadi cukup simpel ya sahabat untuk cara pengaplikasian, dan untuk dosisnya juga sudah saya kasih tahu ya sahabat. Nah, untuk cara pembuatan jakaba yang paling mudah dan paling cepat itu ada ya sahabat. Saya punya trik sangat jitu untuk menumbuhkan jakaba ini ya sahabat. Karena untuk jakaba ini kan jamur keberuntungan abadi ya sahabat. Jadi kita kalau tidak beruntung ya tidak dapat ya sahabat untuk membuat jakaba ini. Cuman kalau dia sudah tahu triknya dan tekniknya itu nanti akan lebih cepat untuk menumbuhkannya ya sahabat. 99% pasti tumbuh ya sahabat.
dan itu bisa dipastikan seperti itu. Nah, oke, nanti di video selanjutnya akan kita bahas untuk cara membuatnya ya sahabat. Ini paling simple dan paling cepat menurut saya pribadi. Oke, sebelum itu misalkan video ini bermanfaat, saya minta pajaknya dulu, di like dulu. Karena kenapa? 1 like dari sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Dan yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.